warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini walaupun Allah Subhanahu wa taala cucuri kepada kita rahmat, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-Nya, turunkan hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keringanan langkah untuk menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqamah, selalu memberikan kepada kita selalu tetap istiqamah untuk melaksanakan dan satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sambung kaji kita, yaitu dalam permasalahan fiqih mazhab Imam Asy-Syafi'i, kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Kajian sebelumnya kita telah mengkaji mengenai tayamum. Berarti dah khatam untuk tayamum ini ya. Sebelum kita sambung kajian kita, ini kaji kita selanjutnya yaitu mengenai babul haid. Bab mengenai haid. Kita akan kupas tuntas apa itu haid dan segala macamnya. Ya. Sebelum masuk ke dalam bab haid, kita kaji ulang. Karena ibarat kata enak makan dikunyah-kunyah, enak kaji diulang-ulang. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, kajian kita kemarin mengenai tayamum. Apa itu tayamum? Apa itu tayamum? Tayamum dari segi bahasa adalah apa? Al-qasdu, bermaksud, ya. Sedangkan dalam syara' isalul turab, menyampaikan debu tanah yang suci kepada mana? Ilal wajhi wal kaffain, ke wajah dan juga ke tangan, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Berarti kalau dia tayamum hanya menyampaikan debu tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku, itu saja yang namanya tayamum. Kenapa dan kapan kita boleh bertayamum? Kapan kita boleh bertayamum? Ketika pertama fuqdanul ma, tidak ada air, ya. Kita tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Yang kedua, karena syiddatul bardi, karena dingin yang bersangatan, sangat-sangat dingin, maka kita boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, disababil maradi, disebabkan sakit. Apabila kita menggunakan air, maka akan bertambah penyakitnya, maka ini kita boleh bertayamum. Yang keempat, disebabkan oleh karena
salah satu anggota wudu kita ataupun anggota mandi kita tertutup oleh perban ataupun tertutup oleh sesuatu yang menyebabkan dia tidak sampai air ke dalam kulit, maka itu kita juga disuruh untuk bertayamum. Apabila seorang dia bertayamum kemudian tiba-tiba ada air, maka bagaimana hukumnya? Yang pertama ada tiga keadaan. Seorang yang dalam keadaan mukim, ya, keadaan mukim ini dia nggak pergi kemana-mana, bukan dalam keadaan musafir, berarti dia di tempatnya, di tempat dia tinggal. Tak ada air, maka dia pun bertayamum. Ketika sudah dia bertayamum, tiba-tiba air pun mengalir ataupun turun hujan. Maka bagaimana hukum tayamumnya? Pertama, ketika dia belum sholat, batallah tayamumnya. Karena ketiadaan air, ada air, maka batallah tayamumnya. Maka dia wajib berwudu. Dia wajib berwudu. Kemudian, ketika dia sudah sholat, ya, ketika dia sholat tiba-tiba mengalir air. Sama ada dia sholat di rumah, tiba-tiba ketika dia tadi buka keran tak mengalir air. Ketika dia sholat terdengar suara air, maka bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana hukum sholatnya? Lanjut atau tidak sholatnya ini? Dibatalkannya. Sholatnya dibatalkannya, kemudian dia pun ambil wudu, kemudian sholat lagi. Kenapa? Karena dia bertayamum karena tidak ada air, padahal sudah ada air, maka sholatnya tidak sah, tayamumnya tidak sah. Kalau tayamumnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka dia batalkan sholatnya, kemudian dia pun berwudu lagi. Kemudian apabila dia sudah selesai sholat, ya, sudah selesai sholat kemudian dapat air, bagaimana? Maka dia pun wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang sholatnya. Makanya di sini dalam kitab ini disebutkan wa yaqdi al-muqim al-mutayammim li faqdil ma, dan orang yang dia muqim, yang dia bertayamum, li faqdil ma, karena ketiadaan air, yaqdi salatahu, dia wajib mengqadha salatnya. Ya. Jadi seorang yang dia bertayamum karena ketiadaan air sedangkan dia dalam keadaan berada di rumahnya atau dia tinggal di tempat tinggalnya, maka ketika sudah ada air, sudah habis waktu sholat, dia wajib qadha. Ya, dia wajib qadha. Akan tetapi apabila dia dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan musafir, kemudian tidak ada air, dia pun bertayamum. Selepas dia sholat, kemudian ada air, apakah dia wajib mengulang sholatnya? Wajib tidak. Kalau dia musafir tidak. Makanya kata Allah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Bahasanya di situ dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kuntum ala safar. Jika kalian dalam keadaan musafir, jika kalian dalam keadaan perjalanan, bukan ketika kalian berada di tempat ataupun di rumah.
Kalau kalian berada dalam musafir, dalam perjalanan, kemudian ketika tidak ada air, kemudian bertayamum. Setelah selesai sholat, dia pun berjalan lagi, rupanya ada air, dia tidak wajib lagi mengulang sholat. Berbeda keadaannya kalau orang yang dia mukim, ya, yang dia berada di rumahnya, yang dia tidak pergi kemana-mana atau tidak sedang melakukan perjalanan. Kemudian dia sholat, rupanya tidak ada air, ya, maka dia pun bertayamum. Ketika ada air, habis waktu sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Nah, ini mesti dibedakan, ya. Nah, mesti dibedakan antara orang yang musafir dan orang yang tidak musafir. Karena bahasa Al-Quran di situ adalah ketika seorang itu dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan muqim. Begitu juga orang yang dia bertayamum disebabkan syiddatul bardi, karena dingin. Dia berwudu. Ketika dia mau berwudu, rupanya airnya itu sangat dingin. Bisa dia pergi ke Brastagi, dingin kali dia rasa. Karena takut pakai air, dia pun bertayamum. Ya, dia pun bertayamum. Ketika dia sudah bertayamum kemudian sholat, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Wajib mengqadha sholat tersebut. Kenapa? Karena kalau air itu dingin, bisa dipanaskannya. Ya, maka sebetulnya tidak ada doror, tidak ada sesuatu yang menghambat dia untuk menggunakan air, kecuali karena syiddatul bardi, karena kedinginan. Ketika sudah hilang illatnya, maka hilanglah juga hukumnya. Makanya dalam kaidah fikih, al hukmu taduru ma'a illatihi. Hukum itu dia berkaitan dengan illatnya, sebab musababnya. Apabila hilang sebabnya, maka hilanglah hukumnya. Seperti tadi tayamum, ketika seorang bertayamum karena tiada air, ketika sudah ada air, boleh nggak lagi dia bertayamum? Tidak boleh. Ya, maka hilanglah hukum tayamum. Tadi al-hukmu taduru ma'a illatihi. Hukum itu berkaitan dan bersinggungan dengan illatnya atau sebab musababnya. Baik, itu sekilas mengenai tayamum. Masuk kita kepada babul haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, babul haid, bab mengenai haid. Apa itu haid? Apa itu haid? Kalau kita bahas haid, maka kita mesti mengetahui dulu apa itu arti haid, ya. Karena kalau kita tidak mengetahui arti haid, gimana kita bisa membahas? Haid dari segi bahasa lughatan as-sailan. Sailan ini mengalir, ya. Haid dari segi bahasa itu artinya mengalir, ya. Akan tetapi di sini kita bahas yaitu berdasarkan syara' atau berdasarkan syariat. Apa itu haid berdasarkan hukum syara'? Yaitu damun jibillah, ay taqtadihi at-tiba' as-salimah yakhruju min aqsa rahimal mar'ah ba'da bulughiha ala sabilis sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Nah, agak panjang sedikit artinya nih, ya. Arti haid dari segi syara' yaitu darah yang terbiasa mengalir, jibillah, tabi'i, darah tabiat, ya, darah yang tabiat, yaitu taqtadihi attiba', yang kebiasaan seseorang wanita yang salimah, wanita yang sehat, ya, kebiasaan wanita yang sehat keluar dia. Jadi ada wanita ini berbeda dengan laki-laki, ya.
wanita berbeda dengan laki-laki. Makanya hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Maka ada kekhususan bagi wanita. Apa itu? Yaitu yakhruju min aqsa rahimal mar'ah. Yang keluar, darah yang keluar. Dari mana? Aqsa, dari rahim atas wanita. Dari rahim atas, bukan rahim bawah. Ba'da bulughiha, selepas dia akil baligh. Jadi wanita itu tanda seorang wanita itu sudah baligh dan jatuh kepadanya hukum syariat, hukum taklifi, yaitu ketika wanita sudah haid. Ya, wanita itu sudah haid. Ba'da bulughiha ala sabilis sihah, dari jalan sehat. Jadi wanita haid itu menandakan dia sehat. Kalau wanita tidak haid berarti nggak sehat, berarti sakit. Ya, ada perempuan aku nggak haid berarti dia sakit. Ya, jadi wanita yang haid itu tanda seorang wanita itu sehat. Min ghairi sababin, tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada sebab, memang dia keluar setiap bulannya. Nggak ada sebab. Ya, karena itu adalah merupakan siklus bulanan wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu yang maklum, yang diketahui oleh wanita tersebut. Jadi haid itu memiliki waktu yang diketahui oleh si wanita haid tersebut. Jadi setiap wanita dia mengetahui berapa lama dia haid, berapa hari dia haid, itu diketahui. Ya, fi awqatin ma'lumah, yang diketahui secara maklum. Jadi adakah selain perempuan ataupun selain manusia ataupun selain wanita itu yang haid? Ada. Binatang ada haid? Ada nggak binatang haid? Ada nggak? Ada. Binatang ada haid. Binatang apa saja yang haid? Hah? Binatang apa saja yang haid? Nah, di sini sebutkan arnab, kelinci. Kelinci dia haid. Wadabghu, dubuk. Hewan dubuk itu seperti serigala. Haina. Apa namanya haina? Dubuk namanya. Serigala hutan atau Afrika, dia bukan serigala, dia dubuk namanya. Nah, itu juga dia haid. Ya. Wal khaffas, kelelawar. Kelelawar juga haid. Ada yang lain? Ada. Seperti apa? An-naqah. Naqah ataupun ibil, unta betina. Unta betina itu haid. Ya, unta betina haid. Apalagi kalbah, anjing. Anjing betina itu juga haid. Ya. Apalagi wal waz'ah, tokek. Tahu tokek? Orang banyak cari tokek sekarang nih, mahal harganya. Ya, mahal tokek. Kalau dapat 2 juta. Ada yang ngasih 20 juta tokek. Tah betul tangga. Ya. Nah, tokek juga haid. Apalagi wal hijru, yaitu kuda betina. Kuda betina juga haid. Kalau binatang laut ada yang haid? Ada. Seperti apa? Ikan? Ikan apa yang haid? Ikan pari.
ikan paus. Ikan pari itu haid. Nah, makanya kalau nelayan itu bahaya dia, apalagi yang besar-besar. Ini dengar cerita ya, nelayan yang lama-lama di laut dan nggak tahan, dia dicarinya ikan pari yang besar. Nah, ini yang dah di luar kebiasaan, itu yang bahaya ya, memuaskan nafsu dengan ikan. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi bukan hanya wanita yang haid, tetapi ada beberapa binatang juga yang haid. Ya, ini diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk seorang wanita. Dan ini adalah satu kelebihan. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Dulu pada masa Nabi ada orang-orang Majusi, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Pada masa dahulu sebelum turun syariat Islam, wanita yang haid itu dipenjara, dikurung. Masa jahiliyah, wanita yang haid, dia sedang haid maka dia dikurung, enggak dikasih makan. Ya, cuman sekedar supaya dia bisa hidup, dikurung dalam satu kamar, dalam satu ruangan. Nah, bagi orang Yahudi, wanita yang haid dia tidak boleh bersama keluarganya, dia diasingkan. Ya, dia diasingkan. Bagi orang Majusi juga dia diasingkan, wanita yang haid. Bagi Nasrani pada masa itu, wanita yang haid dia tetap melakukan hubungan, ya, tetap melakukan hubungan suami istri walaupun dia dalam keadaan haid. Maka pada saat itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana seorang wanita yang haid? Maka dijawab oleh Islam, wa yas'alunaka 'anil mahid. Turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini, yaitu ketika para sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang haid itu. Maka apa kata Nabi? Qul huwa adza. Katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, dia itu adalah kotoran. Haid itu adalah darah kotor. Maka apabila dia keluar suatu kotoran, apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Apa yang dilakukan oleh seorang muslimah? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka engkau i'tizal, jangan engkau setubuhi istri kamu yang sedang dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Jangan dekati maksud di sini adalah melakukan jima. Ya. Bukan tak boleh dekat-dekat dengan istri ketika dalam keadaan haid. Nah, ini nanti salah faham pula. Wala taqrabuhunna, dan janganlah dekati wanita yang sedang dalam keadaan haid. Berarti istri yang haid jauhi. Nah, salah. Ya. Jangan pula dijauhi. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid dia dalam keadaan sakit. Maksudnya ketika keluar sakit perutnya, ya, dia biasa merasa perih. Dijauhi pula. Dan wanita yang sedang haid dia sensitif, ya Bu ya. Biasanya wanita yang sedang haid dia sensinya lebih tinggi. Dijauhi, wah, makin menjadi
Karena wanita itu lebih ke perasaan, ya. Perasaannya itu lebih tinggi. Makanya di sini disebutkan hatta yathurna, masuk di sini wala tujami'hunna, jangan engkau setubuhi mereka, para wanita, para istri kamu, sehinggalah mereka bersuci. Nah, nanti kita akan bahas di sini, ya. Jadi maksud dengan bersuci tadi, ya. Baik, ini muqaddimahnya dalam permasalahan haid. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah dalam keadaan haid, haza syai'un katabahallahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak wanita Adam. Dan wanita yang pertama sekali haid siapa? Wanita yang pertama sekali haid siapa? Hah? Wanita yang pertama sekali haid? Ya, nenek kita siapa? Hawa. Ya, kita kan keturunannya Adam dan Hawa. Yang pertama kali haid siapa? Ya, Hawa. Nggak mungkin yang lain. Atau ada yang mengatakan neneknya monyet. Nah, kalau itu kita di luar dari situ. Baik. Aqalluhu, sekurang-kurangnya. Ya. Sekurang-kurang umur wanita yang haid itu berapa? Aqallu sinnihi tis'u sinin. Umur wanita sekurang-kurangnya itu adalah 9 tahun. Umurnya 9 tahun. Makanya Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah umur berapa? Umur 9 tahun. Pada saat itu Aisyah itu sudah haid. Berbeda dengan perempuan-perempuan kita. Perempuan-perempuan kita biasanya haid, anak-anak kita umur berapa? Ada umur 12 tahun, umur 14 tahun.